Selamat siang, Bapak dosen Bayu. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Dengan saya Kinesira Muninati dan rekan saya Maharani. Pada presentasi kali ini kami akan membahas analisis marketing campaign banding skincare pada brand Glad to Glow. Lalu untuk berikutnya, pada bab 1, latar belakang dan permasalahan. Seperti yang kita tahu, industri skincare lokal di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit semakin meningkat, dan media sosial berperan sebagai saluran pemasaran utama, terutama bagi Gen Z dan milenial. Salah satu strategi yang banyak digunakan oleh brand skincare adalah marketing campaign bundling. Strategi ini memang mampu menghasilkan exposure dan engagement yang tinggi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana campaign bundling ini benar-benar efektif dalam meningkatkan brand awareness dan minat beli konsumen. Mengingat persaingan brand skincare lokal juga sangat ketat. Oleh karena itu, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis efektivitas marketing campaign bundling Glad to Glow melalui evaluasi kinerja media sosial. Masuk ke bab 2, yaitu kami membahas profile dari program marketing campaign yang dianalisis. Nama programnya adalah Campaign Banding Skincare Glad to Glow. Campaign ini berfokus pada peningkatan brand awareness dan engagement digital. Strategi yang digunakan antara lain melalui konten visual, video pendek, serta testimoni pengguna. Nilai utama yang ditawarkan Glad to Glow adalah solusi skincare yang praktis dan hemat, karena konsumen mendapatkan kombinasi produk yang sudah dikurasi langsung oleh brand. Berikutnya, target pasar dari campaign ini adalah konsumen generasi Z dan milenial. Untuk media sosial, Glad to Glow memilih TikTok sebagai platform utama. Hal ini karena TikTok sangat mendukung penyebaran konten berbasis video pendek yang berpotensi viral. Pemilihan platform ini dinilai sesuai dengan karakteristik target pasar yang aktif, visual, dan cepat dalam mengonsumsi konten digital. Selanjutnya ada bab 3 yaitu analisa dan penilaian kinerja marketing campaign. Selanjutnya saya akan bahas hal ini yaitu analisa penilaian kinerja marketing campaign bundling Glad to Grow. Analisa yang digunakan bersifat kuantitatif dengan fokus pada kinerja campaign di media sosial karena media sosial merupakan kanal utama yang digunakan oleh Glad to Grow dalam menjalankan campaign ini. Lalu parameter yang dianalisis mencakup engagement, pertumbuhan follower, penggunaan hashtag, serta jumlah dan frekuensi posting. Melalui analisa ini, kita bisa melihat sejauh mana campaign bundling tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga melibatkan audiens secara aktif. Jika kita melihat dari sisi engagement media sosial, dampak campaign bundling ini terlihat cukup signifikan. Sebelum campaign berjalan, rata-rata view konten Glad to Go berada di kisaran 15.000. Namun setelah campaign bundling dijalankan, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 55.000 views per konten. Kenaikan ini menunjukkan bahwa konten bundling memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan konten reguler, terutama karena konsep bundling secara langsung menonjolkan value yang diterima konsumen. Tidak hanya dari sisi view, interaksi lain seperti likes, komentar, share, dan juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini penting karena engagement yang tinggi itu menunjukkan bahwa audiens tidak hanya menonton konten tetapi juga merasakan terdorong untuk berinteraksi. Lalu tingginya komentar dan share mengindikasikan bahwa pesan campaign itu relevan, mudah dipahami, dan cukup menarik untuk dibagikan ke audiens lain. Dengan demikian, campaign ini tidak hanya meningkatkan exposure, tapi juga kualitas interaksi antara brand dan audiens. Selanjutnya, pertumbuhan followers. Dari sisi pertumbuhan follower, campaign bundling Glad to Glow juga menunjukkan dampak yang positif. Grafik menunjukkan adanya peningkatan jumlah follower selama periode campaign berlangsung. Hal ini menarik karena pertumbuhan follower biasanya tidak hanya dipengaruhi oleh satu konten viral, tetapi juga oleh konsistensi pesan dan daya tarik brand secara keseluruhan. Yang artinya campaign bundling ini tidak hanya menarik perhatian saat, tetapi juga mendorong audiens untuk mengikuti akun Glad to Glow agar tetap terhubung dengan konten dan promosi selanjutnya. Walaupun peningkatan follower tidak secara langsung mencerminkan peningkatan penjualan, indikator ini tetap juga penting dalam konteks komunikasi pemasaran. Pertumbuhan follower menunjukkan peningkatan brand awareness serta membuka peluang engagement jangka panjang dengan audiens. Selanjutnya dari sisi penggunaan hashtag campaign, Glad to Go secara konsisten menggunakan hashtag seperti tagar Glad to Glow dan tagar Glad to Glow Bundle.
Hashtag ini berfungsi sebagai alat untuk memperluas jangkauan konten dan membangun identitas campaign di media sosial. Walaupun hashtag campaign ini tidak selalu menjadi hmm, trending secara nasional, konsistensi penggunaannya membantu audiens untuk dengan mudah menemukan konten yang berkaitan dengan campaign bundling. Dengan kata lain, hashtag berperan sebagai elemen pendukung dalam memperkuat visibilitas campaign, bukan sebagai faktor utama viralitas. Selanjutnya, jumlah dan frekuensi posting. Dari sisi jumlah dan frekuensi posting terlihat bahwa Gila to Glow meningkatkan aktivitas konten selama periode campaign bundling. Total posting meningkat dengan rata-rata unggahan mingguan mencapai sekitar 5 hingga 6 konten. Peningkatan frekuensi ini juga membantu menjaga eksistensi brand di feed audiens dan meningkatkan peluang interaksi. Selain itu, format konten yang digunakan lebih banyak berupa video pendek seperti TikTok dan Reels yang sesuai dengan tren konsumsi media digital saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Gila to Glow menyesuaikan strategi kontennya dengan perilaku konsumsi media target pasar. Lalu penilaian keberhasilan campaign berdasarkan hasil analisa yang telah dijelaskan, marketing campaign bundling Gila to Glow tadi itu dapat dinilai berhasil dalam mencapai tujuan komunikasi pemasaran. Campaign ini efektif dalam meningkatkan awareness and engagement serta mampu menciptakan persepsi nilai yang positif di benak konsumen. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi bundling relevan dengan karakteristik target pasar generasi Z dan milenial. Lalu ada bab 4 yaitu pendekatan alternatif marketing campaign. Uh, Namun demikian masih terdapat peluang pengembangan dari strategi yang dijalankan. Oleh karena itu, pada bab 4 kami mengusulkan pendekatan alternatif berupa campaign bundling tersegmentasi berdasarkan jenis kulit konsumen. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi pesan pemasaran, lalu memperkuat kepercayaan konsumen serta mendorong peningkatan konversi pembelian. Selanjutnya, target dari pendekatan alternatif ini antara lain peningkatan jumlah follower sebesar 15 hingga 20% dalam periode 3 bulan. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan engagement rate melalui konten edukatif dan interaktif serta konsistensi posting sebanyak 4-5 konten per minggu. Indikator lain yang diharapkan adalah meningkatnya minat beli konsumen yang dapat terlihat dari interaksi dan pencarian produk di marketplace. Lalu di bab 5 ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa marketing campaign bundling skincare Gila to Glow itu efektif dalam meningkatkan brand awareness dan engagement di media sosial. Lalu pendekatan alternatif ini juga berupa bundling tersegmentasi diharapkan dan mampu meningkatkan relevansi pesan pemasaran serta mendorong konversi pembelian yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 8. Saya dan Kinasi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saya.